Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Keluarga Misterius. Di kesempatan ini semoga kita dan kalian semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oh ya, sebelum masuk ke cerita, nama dan tempatnya disamarkan semua ya untuk menjaga privasi pihak yang terlibat di dalamnya. Tak perlu lama-lama, mari kita simak ceritanya. Di kesempatan kali ini saya akan mengisahkan kisah misteri yang berjudul Pemuda yang Selamat dari Tumbal Pesugihan. Seperti apa kisahnya? Mari kita masuk ke dalam ceritanya. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan dari salah satu narasumber yang katanya pernah mengalami gangguan saat dirinya sedang ada di salah satu kontrakan di Jakarta. Dia yang sudah hampir 2 tahun mengontrak di tempat tersebut baru pertama kali mengalami hal yang tidak dia bayangkan sebelumnya, kalau dirinya ternyata akan dijadikan tumbal pesugihan dari orang yang tidak suka dengan dirinya, yang membuat si narasumber ini hampir saja meninggal dunia. Karena dari diagnosis dokter, dia tidak mengalami sakit yang serius, hanya butuh istirahat yang cukup saja, yang hampir 2 bulan lamanya dia dalam keadaan terbaring di rumah. Dia benar-benar mengalami kondisi yang membuat tubuhnya terasa lemas, tubuh yang tidak bisa untuk aktivitas. Dari gangguan lewat mimpi dan juga lewat halusinasi, bayangan-bayangan yang sering menghantui dirinya, narasumber sebut saja namanya Andri. Andri dia bekerja di salah satu perusahaan di Jakarta. Kontrak yang 2 tahun lamanya di perusahaan tersebut, Andri yang mengontrak di salah satu kontrakan yang dimiliki oleh sebut saja namanya Pak Gani. Kontrakan yang berjumlah bukan cuma hitungan biji, tapi kontrakannya ini kisaran 50 petak yang dikontrakan. Nah, terus tentang Pak Gani yang cenderung sebagai juragan kontrakan, yang dikenal sebagai orang yang memang dikenal di lingkungan tempat perusahaannya dia bekerja, Pak Gani selalu menyediakan tempat atau kamar-kamar bagi para pekerja atau pendatang baru yang dari kampung untuk menetap di tempat tersebut. Memang dari banyak desas-desus kabar yang berkembang kalau Pak Gani ini telah melakukan sesuatu perilaku yang ganjil, yang menurut narasumber di sini banyak desas-desus dari tetangga sekitar tempat kontrakan yang ditempatinya kalau Pak Gani ini telah melakukan pesugihan. Narasumber sendiri pun tidak tahu pesugihan apa yang dilakukan oleh Pak Gani. Dikarenakan bukan soal kekayaannya, bukan juga soal perilakunya, tapi dikarenakan ada hal yang sangat ganjil, yaitu tentang salah satu orang yang mengontrak di tempat kontrakannya Pak Gani. Pasti ada saja yang menyebabkan si penghuni kontrakan meninggal, entah disebabkan kecelakaan di tempat kerjanya, entah dikarenakan kecelakaan waktu pulang kerja, ataupun dikarenakan hal-hal yang tidak diketahui secara kasat mata oleh orang umum. Tapi yang jelas, dari lingkungan sekitar, hal ini setiap tahun pasti terjadi. Siapa saja yang didekati oleh Pak Gani pasti akan meninggal dunia. Nah, Andri yang sudah 2 tahun mengontrak di tempat Pak Gani, dia sudah 2 kali mengalami tentang orang yang ada di lingkungannya. Sudah ada 2 temannya yang sudah meninggal dikarenakan kecelakaan waktu pulang kerja. Tapi menurut Andri, waktu dia melihat teman yang meninggal karena kecelakaan, Andri tidak pernah terpikir sedikit pun kalau disebabkan oleh si pelaku pesugihan. Semua yang menyebabkan kematian atau meninggalnya seseorang dikarenakan oleh orang tersebut yang lalai. Nah, tentang si Andri yang kedua bulan dia sudah dikontrakan Pak Gani, dia merasakan mimpi buruk. Bahkan di depan kontrakan, Andri pun sering melihat penampakan sesuatu yang tidak pernah dia lihat seumur hidupnya, yaitu sosok-sosok aneh yang tidak pernah dia lihat. Semenjak kejadian itu, Andri sering mengalami sakit yang membuat dirinya tidak bisa berangkat bekerja, yang akhirnya Andri dikeluarkan dari perusahaan karena hampir 2 minggu Andri tidak berangkat bekerja dikarenakan rasa yang dirasakan Andri begitu sangat sakit karena seringnya melihat penampakan juga mimpi-mimpi yang sering datang. Dari seringnya Andri dihantui dan dibayang-bayangi makhluk tidak kasat mata itu, membuat dirinya mengalami sakit yang tidak bisa disembuhkan oleh dokter. Saat mengunjungi dokter, Andri didiagnosis tidak menunjukkan gejala apapun, hanya disuruh banyak-banyak istirahat
Padahal kondisinya itu tidak bisa dibilang sehat walafiat. Untuk melakukan aktivitas seperti bekerja, dirinya itu tidak bisa melakukan aktivitas tersebut. 2 minggu dia mengalami hal yang tidak pernah dia rasakan. Pada saat sebelum dia mengalami sakit, Andri pernah diberikan sesuatu oleh Pak Gani, yaitu tentang beberapa buah-buahan atau makanan yang dihidangkan dan disajikan oleh si pemilik kontrakan. Dan juga bukan hanya itu saja, sewaktu Andri sedang mengalami sakit dan tidak berangkat bekerja, Pak Gani ini perhatian sekali terhadap Andri. Bahkan dia memeriksakan kondisi Andri menggunakan uangnya. Karena 2 minggu tidak kunjung merasakan baik pada tubuhnya, dan juga mimpi yang sering datang dalam tidurnya tentang makhluk yang tak kasat mata sering dilihat dalam bayangan. Akhirnya Andri berpikir agar dirinya sebaiknya pulang kampung, dikarenakan Andri juga sudah tidak bekerja lagi di perusahaan tersebut, dan juga Andri harus menyembuhkan dirinya. Dalam keadaan kesakitannya, Andri memaksakan diri untuk pulang ke kampung. Dia hanya menitipkan kunci kontrakan pada temannya, karena waktu itu Pak Gani dan keluarganya sedang bepergian. Karena Andri memang sudah memesan tiket dan sudah dibeli tanpa meminta izin atau pamitan kepada Pak Gani, dia meninggalkan kunci kontrakan itu kepada tetangga kamarnya. Singkat ceritanya, sesampainya di rumah orang tuanya melihat kondisi Andri yang saat itu kondisinya sangat lemah, dengan wajah yang sedikit pucat, dengan kondisi tubuh yang tidak tegap. Kondisinya itu berbeda jauh. Makanya saat dirinya datang dijemput oleh orang tuanya di terminal, orang tuanya sangat kaget melihat kondisi fisik anaknya yang secara tubuh atau fisiknya berubah dari jauh sebelumnya. Andri pun ditanyai oleh orang tuanya, apa sebab musababnya, kenapa bisa sampai seperti ini. Orang tuanya mencoba memeriksakan ke dokter setempat. Bukan hanya 1 atau 2 dokter, tapi orang tuanya memeriksakan Andri sudah hampir 7 dokter. Sampai rumah sakit besar pun dicoba untuk menyembuhkan sakitnya Andri. Semakin lama semakin terasa. Bulan pertama saat dia diperiksakan ke dokter, ternyata hasilnya sama, yaitu Andri kurang istirahat. Yang kedua, kurang vitamin suplemen. Badannya Andri pun semakin kurus. Orang tuanya bingung, karena orang tuanya sudah tidak tahu harus kemana lagi untuk mengobati anaknya. Namun salah satu dari keluarganya Andri, yaitu adik dari bapaknya, ada yang menyarankan agar Andri dicoba diobati lewat jalan alternatif, yaitu lewat seorang ustadz yang sekaligus seorang praktisi. Barangkali ada sesuatu yang mengakibatkan Andri mengalami hal yang tidak bisa dilihat oleh ilmu kedokteran atau ilmu yang secara nyata. Nah, mendengar saran dari adiknya orang tuanya langsung mencari tempat atau mencari informasi di mana seorang ustadz yang sekaligus praktisi yang bisa mengobati Andri. Nah, di desanya itu ditemukan dengan salah satu ustadz yang dikenal di lingkungan desanya. Kalau ustadz itu bisa menyembuhkan atau membantu meringankan rasa sakit yang diderita oleh Andri. Andri yang saat itu kondisi fisiknya memang sudah sangatlah lemah. Orang tuanya yang mendatangkan ustadz itu ke rumah, dan orang tuanya menceritakan tentang kondisi anaknya. Ustadz yang melihat kondisi Andri saat itu memang kondisi secara fisiknya sangat lemah, yang tergeletak, yang terbaring lemah di tempat tidur. Ustadz itu pun sangat terkejut. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Itu adalah kata pertama yang diucapkan oleh seorang ustadz yang pertama kali melihat kondisi fisik Andri yang sangat lemah. Lalu orang tuanya Andri pun bertanya kepada ustadz itu, "Apa yang terjadi dengan anak saya, Ustadz?" "Mohon maaf Pak, anak Bapak Andri saat ini yang keadaannya lemah terbaring di atas tempat tidur itu bukan disebabkan karena tubuh ini kurang darah ataupun kurang istirahat. Tapi mohon maaf Pak, benar atau tidaknya yang saya lihat dari mata batin dan penerawangan saya, kalaupun saya salah mohon maaf. Ini ada sesuatu yang ganjil yang mengikuti Andri. Entah ini dari mana saya kurang paham. Mohon maaf Pak, Andri ini dari mana? Kok bisa sampai seperti ini?" Pak Ustadz itu bertanya kepada orang tuanya Andri. Orang tuanya Andri pun menceritakan kalau Andri itu pulang dari Jakarta dengan keadaannya yang sudah sakit-sakitan.
Lalu kemudian Pak Ustadz mencari sebab musabab kenapa si Andri ini bisa sampai mengalami hal yang sangat parah, kondisi fisik yang sangat kurus, dan juga keadaan yang sudah tidak bisa bergerak. Pak Ustadz mencoba menerawang dengan membaca kalimat Pak Ustadz mencoba menerawang dengan membaca amalan atau membaca kalimat doa-doa yang dipanjatkan di hadapan tubuh Andri. Namun seketika matanya Andri terbelalak sembari meronta-ronta menyebutkan nama Pak Gani. Pak Ustadz pun melihat tubuh Andri yang tadinya lemah tiba-tiba bergerak saat dibacakan kalimat-kalimat ataupun surat-surat dari ayat suci Al-Quran, merubah fisiknya Andri yang lemah menjadi seakan-akan ingin mengajak bertarung dengan Pak Ustadz. Namun Pak Ustadz tenang menghadapi kondisi yang secara fisik yang sudah dirasuki oleh makhluk yang memang sengaja mengincar sukma Andri. Andri yang tubuhnya sudah dirasuki oleh jin, dengan satu hentakan dari Pak Ustadz, Andri pun mengeluarkan darah. Disitulah ia mulai merasakan bagaimana tubuh yang tadinya kuat kembali menjadi lemah, sampai Andri tidak sadarkan diri. Orang tuanya menanyakan apa yang sebenarnya terjadi, dengan diceritakan sama Pak Ustadz kalau siluman atau iblis yang berwujud seperti genderuwo yang berbulu hitam legam dan juga tubuhnya yang besar yang merasuki sukma Andri. Andri ternyata mengalami hal yang tidak bisa dibayangkan sebelumnya kalau dirinya akan dijadikan tumbal pesugihan oleh Pak Gani. Lalu kemudian Pak Ustadz mencoba menerawang lagi sejauh apa yang sebelumnya dialami si Andri. Benar apa dugaan dan juga penerawangan dari Pak Ustadz kalau ternyata Andri ini sudah sering memakan batal haram dari Pak Gani. Setelah hanya butuh sesuatu yang harus diberikan atau dilakukan dengan cara meruqyah, Andri dibawa ke rumahnya Pak Ustadz. Di sana dia menginap hampir 1 minggu. Setelah sudah siuman, Andri mulai dibersihkan dari pengaruh-pengaruh yang sudah terlanjur masuk ke dalam tubuhnya. Di sana dia mendapatkan amalan, mendapatkan tata cara agar dia bisa selamat dari orang-orang yang menginginkan dirinya untuk hal tersebut, ataupun orang-orang yang iri terhadap dirinya, yang intinya ingin Andri mengalami meninggal dunia. Andri diruqyah 1 malam, dia merasakan bagaimana hawa panas dalam tubuhnya, hal yang tidak pernah dia rasakan. Dalam kondisi tubuh yang masih lemas, tapi dia berusaha untuk lebih memberanikan diri melawan apa yang ada di dalamnya yang sudah terlanjur masuk. Pak Ustadz pun menyarankan agar Andri jangan melakukan puasa terlebih dahulu karena melihat kondisi fisiknya yang masih lemas. Tapi karena keinginannya, Andri tetap melaksanakan apa yang sudah diajarkan oleh Pak Ustadz. Andri berpuasa 1 hari, 2 hari, sampai 7 hari lamanya. Dia melakukan ibadah puasa secara rutin. 7 hari puasanya itu membuat Andri menjadi kembali merasakan sehat yang sewajarnya, kembali merasakan tanpa gangguan apapun. Tapi pengalaman 1 minggu dia diruqyah, pengalaman 1 minggu dia berpuasa, dan juga menjalankan apa yang diajarkan oleh Pak Ustadz. Malam pertama dari hawa panas, malam kedua benar-benar apa yang dulu dia rasakan itu tentang kelebatan bayangan hitam muncul saat dia sedang melakukan sholat malam, dan juga tentang orang-orang yang pernah dijadikan tumbal oleh Pak Gani. Dia mengetahui kalau ada sosok-sosok yang seakan-akan melingkari atau mengelilingi tubuh Andri, dan juga kedua temannya yang pernah mengalami kecelakaan saat dirinya sedang sholat malam pun mereka berada di depannya. Andri merasakan takut apa yang sebenarnya terjadi dengan dirinya. Kenapa mereka yang sudah meninggal bisa muncul di hadapan Andri saat Andri sedang menghadap Sang Pencipta? Lalu di keesokan harinya Andri menanyakan kepada Pak Ustadz tentang apa yang dialaminya selama melakukan sholat malam, dan dijawablah oleh Pak Ustadz tersebut, orang-orang yang sudah meninggal bisa nampak dalam diri seseorang karena di dalam jiwa dan tubuh kamu juga sudah hampir sebagian jiwanya termasuk orang-orang tersebut. Kamu juga sudah menjadi bagian daripada golongan orang-orang yang akan dijadikan tumbal pesugihan, yaitu oleh Pak Gani. Makanya dia bisa melihat orang-orang yang sudah meninggal menampakkan dirinya. Kejadian itu benar-benar jauh lebih mengerikan
dari hari pertama dan kedua. Hari pertama, hari kedua dia melihat orang-orang yang sudah meninggal. Hari ketiga melihat sesuatu yang tak kasat mata secara nyata di belakang dirinya saat sedang memanjatkan doa. Dia merasakan ada sesuatu yang aneh. Siapakah mereka-mereka ini? Siapa saja orang-orang yang ada di belakangnya yang ikut menengadahkan tangannya? Kalau yang dia lihat, kalau orang Jawa bilang, ada saudara-saudara kita yang ikut mendoakan tubuh kita agar bisa selamat daripada gangguan atau siluman yang terlanjur masuk ke dalam tubuh. Secara tubuh ini dibersihkan oleh pengaruh-pengaruh negatif karena dari ruqyah atau amalan-amalan yang dibacakan oleh dirinya dan juga dibantu oleh ustadz. Dan hawa yang tidak baik yang negatif ini keluar dari tubuhnya perlahan-lahan. Di hari keempat, di hari kelima, dan di hari keenam, sampai selesainya dia benar-benar merasakan tubuh yang sangat nyaman, tubuh yang sangat ringan. Dengan kebiasaan dia melakukan sholat 5 waktu, sholat malam, dan dengan istiqomahnya. Sampai saat ini, Andri bisa hidup dengan kenikmatan atas dirinya yang diselamatkan oleh kuasa Allah, yang dibantu oleh Ustadz. Andri sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sampai saat ini Andri masih diberikan nikmat umur yang lebih. Makanya Andri saat ini sangat istiqomah. Ia melanggengkan sholat 5 waktunya. Ia sangat bersyukur. Ia juga melanggengkan sunnah-sunnah yang memang secara syariah tidak melanggar secara tuntutan ajaran Islam. Andri sangat-sangat bersyukur. Semoga dari kisah yang saya sampaikan tadi, semoga kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran yang sangat berharga tentang bagaimana kita bisa merasakan nikmat Allah yang tiada duanya. Kita masih diberikan nikmat umur dan kita masih diberikan nikmat sehat. Ambil sisi positifnya dan buang jauh-jauh sisi negatifnya. Terima kasih untuk kalian yang sudah mampir di channel ini. Jangan lupa tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video-video kami yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.